Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, NIM A1C3 19050 dari Pendidikan Fisika kelas reguler B angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena dinamika rotasi pada katrol. Nah, sebelum masuk katrol, apa sih itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lainnya yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan katrol. Nah, ini dia. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda berporos yang di sekelilingnya dibuat jalur untuk tali atau rantai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, teman-teman, katrol ini banyak sekali fungsinya, yaitu untuk menimba air sumur, menaikkan bendera, tali pancing, dan sebagainya. Nah, kalau kita pakai katrol ini akan lebih mudah ya teman-teman untuk menimba air. Oke. Nah, sekarang ada juga jenis katrol. Nah, di sini ada 3. Yang pertama katrol tetap, yaitu katrol yang terpasang pada tempat yang tetap. Nah, kemudian yang kedua katrol bergerak, yaitu katrol yang tidak terpasang pada tempat yang tetap. Kemudian sistem katrol. Nah, adalah yaitu katrol yang terdiri dari sejumlah katrol tetap dan juga katrol bergerak. Oke. Nah, di sini ada juga keuntungan mekanis katrol tetap. Nah, berapa sih keuntungan mekanis dari katrol tetap? Di sini ada titik beban, ada titik tumpu, dan titik kuasa. Di sini juga diapit juga oleh dari lengan kuasa dan juga lengan beban atau LW dengan LF. Nah, rumusnya LF per LW. Nah, LF sama dengan LW. Oke. Nah, di sini berapa sih keuntungannya? Nah, berdasarkan prinsip tuas, keuntungan mekanisnya lengan kuasa LF per lengan beban LW. Kita masukkan. Nah, terus kita bagi, hasilnya itu sama dengan 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gaya yang dikeluarkan atau tanpa menggunakan katrol tetap sama saja. Dengan kata lain, katrol tetap tidak memperkecil gaya yang dikerjakan. Nah, katrol tetap tidak memperkecil gaya, tetapi kita senang menggunakannya untuk beberapa keperluan, yaitu sepertinya menimba air. Nah, jadi katrol tetap ini tidak memperkecil gaya yang dikerjakan. Oke, nah ini sifat katrol yang menguntungkan adalah katrol dapat mengubah arah gaya. Nah, gaya yang dikerjakan itu untuk mengangkat beban secara langsung mengarah dari bawah ke atas, sedangkan dengan menggunakan katrol gaya yang dikerjakan mengarah dari atas ke bawah. Meskipun besar gaya keduanya itu sama, tapi pekerjaan akan terasa lebih mudah dengan menggunakan katrol karena kita dibantu oleh gaya berat yang searah dengan arah gaya yang kita kerjakan. Ini yaitu dari gaya dari atas menuju ke bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman, dari sifat katrol ini. Nah, yaitu dapat mengubah arah dari gaya itu sendiri. Nah, oke. Selanjutnya ada juga, nah, berapa keuntungan dari mekanis katrol bergerak? Nah, di sini ada titik bebannya, ada titik tumpu dan titik kuasa. Nah, dan ada juga lengan kuasa dan lengan beban. Lengan kuasa itu LF dan lengan beban itu adalah LW. Oke. Nah, di sini rumusnya LF per LW. 2 kali LW. Nah, ya. Jadi berdasarkan prinsip tuas, keuntungan mekanisnya itu lengan kuasa LK per lengan beban LW. Kita masukkan 2 LW per LW. Nah, dan hasilnya itu sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian kita menghitung keuntungan mekanis dari berat beban 200 Newton. Nah, ini katrol bergerak ya. Berapa gaya minimum yang digunakan untuk mengangkat beban itu? Nah, jadi keuntungan untuk mekanis satu katrol bergerak yaitu sama dengan LF per LW sama dengan 2. Dari rumus keuntungan mekanis tuas didapatkan LF per LW sama dengan W per F.
Nah, kemudian kita dapatkan lagi 2 sama dengan W per F. Kemudian kita turunkan F sama dengan 1/2 dikali W. Nah, kita masukkan F sama dengan 1/2, kita ganti W nya menjadi 200. Dan hasilnya adalah 100 Newton. Nah, ini untuk satu ya. Ternyata katrol bergerak ini dapat mengurangi gaya yang dibutuhkan hingga setengah dari berat beban. Oke. Nah, selanjutnya ini pada sistem katrol. Nah, di sini yang pertama kita menghitung untuk satu katrol. Nah, di sini 200 Newton gayanya, F-nya, jadi keuntungan mekanisnya W per F. Nah, kita masukkan angkanya 200 Newton dibagi 200 Newton sama dengan 1. Kemudian kita menghitung lagi untuk keuntungan mekanis dari 2 katrol. Nah, rumusnya sama ya. Nah, di sini katrolnya itu bernilai F-nya itu sama dengan 100 Newton. Jadi kita masukkan W per F keuntungan mekanis. Nah, kemudian kita masukkan 200 Newton per 100 Newton, hasilnya sama dengan 2. Dan kemudian ada juga keuntungan mekanis untuk setiga katrol. Nah ya, ketiga katrol ini, nah gayanya itu adalah F-nya itu 50 Newton. Nah, jadi kita masukkan juga rumusnya sama seperti yang tadi, W per F 200 Newton dibagi 50 Newton, hasilnya sama dengan 4. Nah, pada sistem katrol ini keuntungan mekanisnya dapat dianggap sama dengan banyaknya gaya tarik tali yang menarik beban itu. Nah, bentuknya sama ya. Oke, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.